Ada satu tempat di Solo yang selama hampir 3 abad cuma boleh dihuni oleh orang-orang pilihan keraton. Tempat itu bukan istana, tempatnya cuma satu gang kecil di belakang deretan toko Jalan Slamet Riyadi. Dan yang ada di sana adalah rahasia motif kain yang dulunya cuma boleh dipakai keluarga keraton. Hari ini kita coba menjelajah singkat di sana. Inilah Kampung Batik Kauman, Surakarta. Kampung Batik Kauman terletak di kota Surakarta. Tepatnya di dekat Jalan Slamet Riyadi dan Masjid Agung Keraton Surakarta. Karena lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan beberapa tempat wisata lain, teman perjalanan bisa lanjut berkunjung ke destinasi-destinasi menarik lainnya di sekitar kota Surakarta. Ingat rahasia yang tadi saya ceritain? Semuanya ada di balik gang ini. Ini dia, gerbang utama Kampung Wisata Batik Kauman. Berdiri di sisi selatan Jalan Slamet Riyadi, gerbang ini jadi pintu masuk menuju kampung yang usianya hampir 3 abad. Halo teman perjalanan, kita jalan-jalan virtual lagi nih di channel Perjalanan A sampai Z. Hari ini kita akan coba menjelajah singkat di Kampung Batik Kauman, Surakarta. Sambil jalan masuk, kita cerita sejarah yuk. Nama Kauman sendiri punya cerita menarik. Dulu, tempat ini disebut Pakauman, permukiman khusus untuk para kaum, sebutan bagi ulama dan abdi dalam ahli agama keraton. Lambat laun, sebutannya menyingkat jadi Kauman. Kampung ini lahir bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung Surakarta tahun 1757 atas perintah Sunan Pakubuwono III. Raja menempatkan para ulama dan santri di sebelah barat alun-alun, persis di sisi masjid. Tapi para abdi dalam ini bukan sembarang penduduk teman perjalanan. Mereka tergabung dalam sebuah lembaga khusus milik keraton. Namanya Reh Pengulon. Reh Pengulon inilah yang memegang seluruh urusan keagamaan Keraton Surakarta. Mereka memimpin upacara-upacara keagamaan, mendoakan keselamatan raja, bahkan mengajarkan agama Islam langsung kepada keluarga keraton. Dan yang mungkin gak kamu sangka, lembaga ini juga berfungsi sebagai semacam pengadilan agama, menyelesaikan sengketa hukum Islam di tengah masyarakat. Jadi, jauh sebelum dikenal sebagai Kampung Batik, Kauman lebih dulu menjadi pusat otoritas keagamaan Keraton Surakarta. Tapi, teman perjalanan, tahukah kamu kenapa Kampung Ulama ini justru jadi salah satu pusat batik paling ikonik di Solo? Jawabannya ada di balik tembok-tembok tinggi yang sedang kita lewati ini. Dulu, para istri abdi dalam dilatih langsung oleh keraton untuk membatik, menciptakan motif-motif pakem syarat makna filosofis khusus untuk para bangsawan dan raja. Tapi, ini bagian yang paling menarik teman perjalanan. Motif-motif ini nggak sembarang dibuat.
Sunan Pakubuwono III, raja yang sama yang mendirikan Kauman di tahun 1757, adalah orang yang pertama kali menetapkan aturan resmi soal batik larangan Gagrak Surakarta. Ada motif sawat, parang rusat, cemukiran, udan riris, yang semuanya hanya boleh dipakai kalangan tertentu di lingkungan keraton. Bahkan, ada satu motif, namanya parang barong, yang aturannya paling ketat dari semua. Motif ini hanya boleh dikenakan oleh satu orang di seluruh Surakarta, raja itu sendiri. Jadi, setiap kali kamu lihat kain batik bermotif parang di sini, teman perjalanan, ingat, itu bukan sekedar motif. Itu simbol status, kekuasaan, dan warisan 3 abad yang masih dijaga sampai sekarang. Coba perhatikan teman perjalanan. Di kanan kiri gang ini, berjajar rumah dan toko batik turun-temurun. Beberapa masih menyimpan bentuk aslinya. Rumah joglo berkayu jati, berpadu gaya kolonial Eropa, peninggalan era kejayaan para saudagar batik. Kalau kamu berkunjung langsung, kamu bisa ikut kelas membatik tulis di sini. Mulai dari Rp55.000 per orang, kamu sudah dapat kain, canting, sampai proses pewarnaan. Dan kalau perutmu mulai lapar setelah menyusuri gang, tenang. Ada Resto Wesya dengan masakan khas Jawa, Kuken Cafe yang menempati rumah kolonial tua, sampai pelipur kopi buat sekedar duduk santai. Tapi, Kauman bukan cuma soal batik dan kuliner teman perjalanan. Kampung ini juga saksi lahirnya pendidikan Islam modern pertama di Surakarta. Tahun 1905, tepatnya 23 Juli, Madrasah Mambaul Ulum berdiri di sini atas prakarsa Sunan Pakubuwono ke-10. Madrasah ini jadi pelopor, menggabungkan ilmu agama dengan sistem pendidikan modern jauh sebelum konsep itu populer di Nusantara. Jadi, setiap langkah yang kita ambil di gang ini, sebenarnya kita sedang berjalan di atas sejarah 3 abad. Perpaduan nilai religius, seni, dan perjuangan intelektual. Nah, teman perjalanan, sekarang kamu sudah tahu, rahasia yang saya ceritain di awal tadi itu bukan sekedar cerita. Itu beneran ada aturannya, tersimpan rapi di setiap motif batik yang ada di sini. Kauman ini kampung kecil, tapi menyimpan 3 warisan sekaligus. Otoritas keagamaan keraton, seni batik yang syarat makna,
dan sejarah pendidikan Islam modern di Tanah Jawa. Kalau kamu penasaran dan mau menyusuri gang ini langsung, gampang kok. Naik BST Koridor 1, turun di halte Gladak, tinggal jalan kaki sebentar. Kauman ada persis di dekat Pasar Klewer. Cek perjalanan menarik lainnya di playlist Perjalanan Surakarta. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan perjalanan seru berikutnya bareng saya. Sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya. Dadah!